Shalom adik-adik, apa kabar? Pasti dalam keadaan sehat semua ya. Nah, kita duduk manis sebentar mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bang Anton dan Kak Oka Minggu 31 Agustus 2020 dengan tema bersinar menjadi anak yang sopan. Ayat Alkitab pada minggu ini diambil dari Roma 13 ayat 11 sampai 14. Adik-adik, kita mau berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya, dan tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus, terima kasih kami bisa beribadah di rumah. Saat ini kami siap mendengar cerita firman-Mu. Ajarilah kami supaya bisa duduk, diam, dan mengerti maksud-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, firman Tuhan pada minggu ini diambil dari Roma 13 ayat 11 sampai 14. Adik-adik, sebelum kita masuk cerita firman Tuhan hari ini, kakak mau tanya nih, apa ya perbedaan siang dan malam? Ya, benar. Siang itu menunjukkan terang, dan malam itu menunjukkan gelap. Apa ya maksudnya? Nah, abang akan jelaskan ya. Malam atau gelap menunjukkan waktu sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia. Orang-orang yang berdosa hidup dalam kegelapan karena tidak taat kepada Tuhan. Lalu kalau untuk siang adalah siang atau terang itu waktu setelah Tuhan Yesus datang ke dunia. Yesus menyelamatkan manusia berdosa dengan dirinya di kayu salib. Nah, manakah yang adik-adik pilih? Hidup menjadi anak terang atau hidup menjadi anak gelap? Kakak dan abang berharap adik-adik pilih menjadi anak yang terang ya. Nah adik-adik, tadi kan adik-adik sudah memilih menjadi anak yang terang. Pilihan yang bagus. Nah, abang akan jelaskan seperti apa sih sifat-sifat anak terang. Yang pertama adalah mau mendengarkan guru sekolah minggu atau papa mama mengajarkan Alkitab. Lalu yang kedua, adik-adik memiliki hidup yang sopan. Hidup yang sopan itu seperti apa ya? Hidup yang sopan itu seperti mau memaafkan, berkata lembut, lalu mau mengucapkan terima kasih kepada sesama. Lalu yang ketiga adalah mau menolong temannya yang sedang jatuh. Kalau adik-adik melihat ada teman-temannya yang sedang naik sepeda jatuh, jangan lupa untuk dibantu, karena itu adalah salah satu sifat daripada. Nah adik-adik, kakak dan abang mau mengenalkan adik-adik sosok Rasul Paulus. Siapakah Paulus? Pasti sudah pernah dengar kan? Yuk kita dengar ceritanya. Paulus sebelum bertobat bernama Saulus. Dia sangat jahat dan suka berlaku kasar, bahkan suka membunuh semua orang pengikut Yesus. Saulus meminta izin imam besar pergi ke Damsyik untuk menangkap para pengikut Yesus. Lalu di dalam perjalanannya tiba-tiba ada suara yang memanggil nama Saulus, sehingga Saulus tidak bisa melihat. Saulus, Saulus, Saulus dipanggil. Nah, ketika mendengar suara tersebut, Saulus tidak bisa melihat. Saulus berjalan tanpa bisa melihat selama 3 hari. Di kota Damsyik, Saulus bertemu dengan pengikut Yesus, yaitu Ananias. Nah, setelah Saulus bertemu dengan Ananias, Saulus akhirnya berubah menjadi murid Yesus dan mengasihi orang lain. Saulus yang lama menunjukkan kehidupan penuh dosa dan gelap. Setelah bertemu Yesus sumber terang, Saulus berpindah kehidupan terang dan namanya berubah menjadi Paulus. Nah adik-adik, untuk cerita firman Tuhan sudah sampai di sini saja. Nanti ada yang Kak Oka yang melanjutkan cerita ini. Nah adik-adik, sekarang udah kenal Paulus ya. Tadi kan udah dijelasin sama Bang Anton. Kakak juga punya sebuah cerita. Adik-adik mau dengerin ya di rumah. Di suatu desa jauh di sana terdapat anak-anak yang malas belajar. Mereka lebih suka bermain dan tidak menuruti perintah orang tua. Mereka juga suka berbicara kasar dan berlaku tidak sopan. Bahkan
desa tersebut. Raja akan datang ke desa mereka dan membawa hadiah istimewa bagi siapa saja anak yang baik hati dan rajin belajar. Raja itu berkata, "Siapakah di sini anak yang baik hati dan rajin belajar? Aku akan memberikan hadiah kepada mereka yang mendapatkan nilai 100." Mendengar hal itu, semua anak tiba-tiba berubah menjadi anak baik hati dan rajin belajar, sehingga nilai mereka naik menjadi 100. Mereka tidak lagi berkata kasar dan saling menghormati antara anak, sehingga desa itu menjadi tenang. Tatarat. Lalu datanglah raja. Kepala desa memanggil seluruh anak berkumpul untuk menemui raja. Raja pun bertanya, "Siapakah di sini anak yang baik hati dan mendapat nilai 100? Aku memiliki hadiah yang sangat istimewa." Semua anak mengacungkan tangan dan berkata, "Aku raja, aku raja, aku." Ketika raja akan memberikan hadiah, ternyata pengawal raja lupa membawa hadiah, sehingga raja meminta maaf pada seluruh anak itu. "Maafkan aku anak-anak, ternyata pengawalku lupa membawa hadiah." Meskipun raja sudah meminta maaf, namun anak-anak itu menyalahkan raja. Dasar raja pembohong, percuma aku rajin belajar, tidak dapat hadiah. Pergi sana, pergi raja. Iya, pergi sana. Anak-anak itu melempari raja dengan segala benda dan terus memarahi raja, hingga raja kecewa. Namun, ternyata ada satu anak di tengah lapangan yang tidak meninggalkan raja, sehingga raja penasaran pada anak itu. Raja itu bertanya, "Nak, mengapa kamu tidak pergi seperti yang lain? Kalaupun kamu rajin belajar dan baik hati, aku tidak memiliki hadiah untukmu." Kemudian si anak itu menjawab, "Aku tidak ingin hadiah ya raja. Aku hanya ingin menjadi anak yang baik hati dan rajin belajar." Mendengar jawaban itu, raja sangat terharu dan meminta izin pada orang tua anak itu untuk menjadikan anak itu jadi anak raja dan disekolahkan. Apa ya yang mau kita pelajari dari kisah Paulus dan cerita tentang raja dan anak yang tidak sopan? Apa coba adik-adik? Dari dua kisah tersebut, pesan firman Tuhan yang mau kita pelajari hari ini yaitu 1. Hidup menjadi anak yang sopan. Tuhan mau kita belajar saling menghargai dengan tidak berkata kasar, tapi berbicara dengan sopan. Belajar meminta maaf meskipun tidak salah, dan belajar mengalah pada yang lebih muda. Ayo adik-adik, siapa yang kalau berantem, adik-adik mau mengalah pada adiknya? Semuanya harus mau ya. 2. Belajar menghormati orang tua. Adik-adik, ingatkah dengan bunyi titah kelima? Ayo, apa bunyinya? Hormatilah kedua orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Kita harus menghormati orang tua kita, yaitu mama, papa, atau guru, karena orang tua adalah wakil Tuhan yang dapat kita lihat di bumi ini. 3. Tetap bersinar menjadi anak terang. Raja dalam cerita itu menggambarkan Tuhan Yesus yang akan datang kedua kalinya. Tuhan Yesus ingin bertemu kita tetap menjadi anak yang baik. Jadi kita nggak bosan-bosan jadi anak yang baik, menjadi anak yang terang. Meskipun tidak memperoleh hadiah, tapi Tuhan mau kita tetap tulus dan bersikap sopan. Mau belajar saling menghargai dengan tidak berkata kasar dan berbicara sopan pada siapapun. Hiduplah sebagai anak-anak terang. Semangat adik-adik, ayo kita menerangi dunia ini. Adik-adik, udah 3 minggu berturut-turut kita belajar untuk tetap menjadi anak yang terang. Jangan jemu-jemu ya, jangan bosan-bosan. Nah, cukup sekian cerita firman Tuhan hari ini. Yuk kita mau siapkan hati kita mau doa. Lipat tangannya, tutup matanya,
sudah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih karena telah menjadi terang dunia. Tuhan, kami mau belajar tetap hidup bersinar menjadi terang. Tuhan Yesus, lindungilah Papa, Mama, Kakak, Abang, adik, saudara, juga guru-guru kami agar terhindar dari virus corona. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, selamat hari Minggu ya semuanya. Salam kasih dari kakak, abang, guru sekolah minggu kelas 1, 2, 3 HKBP Serpong. Referensi cerita kita diambil dari freebible.org, ministrytochildren.com, gogrip.com, pinterest.com, kompas.com, kripart.com. Nah, sampai jumpa di cerita minggu depan. Ayo, minggu depan ada kejutan loh. Tunggu tanggal mainnya. Keep growing in Christ, tetap memuliakan Tuhan. Sampai jumpa. Bye-bye.